Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dinyalakan kameranya teman-teman? Oke, semester 7 akuntansi A ya. Ketemu lagi dengan saya. Ini kemana ini yang cowok? Tinggal 2 kok belum nongol juga yang cowok ini. Ada sudah pindah ke kelas B, ibu cowoknya semua. Oh pindah. Kenapa? Takut takut diserang sama yang cewek-cewek. Udah tinggal 2 pindah lagi. Oke, kita ketemu lagi ya untuk kelanjutan dari 2 mata kuliah sebelumnya, yaitu hukum pajak dan perpajakan. Jadi nanti di semester 7 teman-teman selama 1 semester kita akan mempelajari terkait akuntansi perpajakan yang sangat berhubungan, bukan masih ya, tapi yang sangat berhubungan dengan 2 mata kuliah sebelumnya. Jadi tolong bukunya dipakai lagi ya, dilanjutkan saja, tidak ada masalah gitu ya. Karena nanti kita tetap akan menghitung lagi pajak. Jadi saya nanti tidak akan terlalu istilahnya tidak terlalu detail di beberapa pasal yang sudah kita pelajari. Nah, nanti saya akan lebih ke akuntansinya. Gimana cara kita menyajikan jurnalnya, kemudian menyajikan di laporan keuangan. Nah, itu yang akan kita bahas selama 1 semester. Oke. Sebelum saya jelaskan terkait kontrak kuliah dan sebagainya, di sini ada salah satu mahasiswa, kalau nggak salah namanya Mbak Risti Arfah ya. Nah, oke. Mbak Risti Arfah ini untuk mata kuliah akuntansi perpajakan akan ikut kelas akuntansi A, gitu nggih. Jadi Mbak Risti ini adalah mahasiswa MBKM. Nah, kalau nggak salah di sini juga ada ya Mbak Anissa Dewi kan juga ikut ya. Nah, Mbak Anissa Dewi cuman kebetulan ikut dengan mana Mbak Petronas atau mana ya Mbak? Saya lupa Mbak. Iya, Bu. Nah ikut dengan keluar. Nah, di sini kita juga ada teman baru namanya Mbak Risti Arfah. Saya kurang paham. Mohon maaf Mbak Risti dari kampus mana ya? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya. Mohon maaf Mbak, kurang jelas suaranya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya. Oke. Oh, oke, dari Makassar. Nah, jadi memang mulai tahun ini ya kita yang namanya kuliah itu tidak tertutup di semuanya teman-teman Muhammadiyah. Jadi teman-teman dari Universitas Muhammadiyah, tapi ada beberapa kelas itu yang dari mana-mana gitu ya. Kebetulan kelas saya satunya juga di hukum pajak itu ada kalau nggak salah dari NTT atau mana gitu. Cuman saya belum ketemu sama mahasiswanya. Nah, ini kebetulan Mbak Risti kemarin sudah menghubungi saya dan alhamdulillah baru ini kuliah perdananya gitu ya Mbak Risti ya. Jadi tidak terlalu jadi belum ketinggalan gitu karena memang baru mulai hari ini ada tatap muka dengan teman-teman akuntansi. Nah, nanti teman-teman bisa di luar kelas bisa tanya-tanya nih ke Mbak Risti, Mbak gimana di Makassar gitu ya, atau Mbak Ristinya mau tanya ke teman-teman yang di Surabaya, monggo, karena memang
belum bisa tatap muka, jadi bisanya ya hanya online gitu ya. Jadi mungkin sudah dimasukkan sama Mbak Eka juga di grup gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol nanti lewat Japri gitu ya. Oke. Baik teman-teman, untuk akuntansi A. Nah, di sini saya mau minta tolong nih sama teman-teman gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya untuk kasusnya beda dengan Mbak Risti ya, karena Mbak Risti juga harus menempuh kuliah di kampus asalnya, jadi nanti tolong disesuaikan saja, nanti kita bahas sama-sama ya Mbak Risti ya. Berdua, makanya saya kemarin mau telepon sama Mbak Risti itu, tapi kebetulan saya kemarin pas ada rapat, habis Mbak Risti WA itu, jadi belum sempat saya hubungi. Jadi gini, untuk mata kuliah akuntansi perpajakan, tidak hanya mata kuliah akuntansi perpajakan sih, semua mata kuliah yang semester ini saya ampuh. Saya minta waktunya buat teman-teman. Jadi untuk kuliahnya itu harus saya jalankan seminggu 2 kali. Jadi tidak sesuai dengan kalender akademik. Mungkin ada beberapa di sini yang sudah tahu kondisi saya, karena saya Desember harus cuti sampai dengan Februari. Jadi kalau yang lainnya masih kuliah, mata kuliah yang saya ampuh harus selesai. Tapi UAS-nya nanti tunggu Januari, tunggu sentak sama teman-teman yang lain, sama kelas yang lain. Cuman untuk proses perkuliahannya itu harus saya mampatkan karena saya Desember harus cuti. Jadi tidak mungkin, walaupun online tidak mungkin ngajar. Kalau sudah cuti, sudah tidak boleh dibebani istilahnya mau mengajar maupun pekerjaan struktural. Jadi saya minta nanti teman-teman bisa dikoordinir oleh PJMK-nya untuk menambah kelas gitu ya di luar hari ini. Kalau misalnya mau gabung dengan akuntansi B, dipersilahkan. Akuntansi B kalau menurut jadwal itu di hari Jumat jam kedua setelah teman-teman. Nah nanti kalau misalnya Bu mau gabung saja, monggo silahkan, nanti dirembuk dengan teman-teman akuntansi B. Dan kemungkinan jalannya siang. Jadi setelah jam 1 atau setelah duhur. Karena pagi saya harus ngajar sesuai dengan jadwal. Jadi nanti bisa teman-teman itu kita jalan sendiri-sendiri, monggo mau gabung dengan manajemen dengan akuntansi B juga monggo, tapi harus sepakat gitu ya. Dan jadwalnya sifatnya adalah permanen. Kecuali kalau memang saya tidak bisa ya pasti kosong hari itu. Jadi bukan jadwal yang Bu minggu ini hari Selasa misalnya, minggu depan hari Senin, minggu depannya lagi Rabu, enggak. Karena bentrok dengan kelas yang lain yang saya ajar mulai Senin sampai Kamis sudah memberi jadwal tambahan ke saya. Jadi nanti saya share ke Mbak Eka ya untuk jadwal yang sudah saya sepakati dengan teman-teman kelas semester 5 dan semester 3. Gitu ya. Jadi saya tinggal nanti ngofikan yang di akuntansi B, karena akuntansi B baru ketemu nanti setelah teman-teman di akuntansi A. Nah nanti untuk Mbak Resti ya, Mbak Resti kalau misalnya tidak bisa, nanti bisa saya ikutkan di kelas sore yang sesuai dengan jadwal sebenarnya. Kebetulan saya ketua PJMK-nya, cuman bukan saya yang mengajar. Jadi nanti lebih fleksibel aja untuk Mbak Resti. Mbak Risti. Mbak Resti. Iya, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya Bu, jadwal yang disepakati teman-teman bentrok dengan kuliah saya di tempat asal, nah nanti itu kasus sendiri nanti, karena memang saya juga nggak tahu kalau ternyata kelas saya diujian NBKM. Nah saya baru tahu kemarin, saya ada mahasiswa NBKM toh, padahal kondisinya saya nggak bisa ngajar ideal dalam arti sesuai dengan kalender akademik. Cuman karena permintaan dari P4, dari pengajaran, saya akhirnya nanti bisa kita atur kalau hanya satu orang kan
lebih fleksibel. Oke ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali jadi nggak bisa full. Bukan nggak bisa full ngajarnya, dalam arti tidak bisa menyesuaikan dengan kalender akademik, ya. Oke, sebelum saya masuk ke terkait pengantar akuntansi perpajakan, saya share dulu terkait dengan kontrak kuliah. Nah ini terkait dengan kontrak kuliah yang harus kita pahami sama-sama. Dan untuk RPS sudah saya share ya di e-learning, bisa teman-teman akses. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, terkait kontrak kuliah, pada dasarnya gini, mata kuliah akuntansi perpajakan itu bukan mata kuliah yang baru buat teman-teman. Kenapa saya katakan bukan sesuatu yang baru? Karena pada dasarnya teman-teman mulai semester 1, bahkan sampai semester 7, itu dapat mata kuliah akuntansi kan? Ya, isinya jurnal buat laporan keuangan, ya seputar itu kan. Nah, dan terkait dengan perpajakannya, teman-teman sudah dapat 2 semester yang lalu, ya. Di semester 5 dan di semester 6. Oke, suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, mohon maaf ya. Di sini ramai soalnya anak saya sekolah online juga. Oke, nah terkait dengan akuntansi perpajakan, jadi sebenarnya saya pada saat mengajar akuntansi perpajakan itu lebih banyak ke soal, lebih banyak ke kasus. Kenapa? Karena saya tidak akan lagi menjelaskan kas itu kalau bertambah sebelah debit, kalau berkurang sebelah kredit. Itu bukan kalau untuk anak semester 7 itu harus di luar kepala sudah. Kan gitu ya. Hanya saja kita ulang lagi, kemudian kita matchingkan dengan undang-undang perpajakan. Intinya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang, aduh Bu, ini baru lagi. Ini bukannya hal yang baru buat teman-teman. Perpajakannya teman-teman juga sudah dapat kan ya. Ada 21, 22, 23, dan seterusnya. Yang mana yang belum dimunculkan adalah jurnalnya seperti apa, Bu. Gitu ya. Oke, sebentar. Mbak Nurul Aini, ada pertanyaan, Mbak? Iya, Bu. Mohon maaf, saya sama Hana Nur Hanifah tidak bisa on cam, Bu, dikarenakan ini mau KKU, Bu. Oh, nggih. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Iya, Bu, tapi saya tetap mengikuti tidak on cam, Bu, ya. Oke, silakan, Mbak. Terima kasih. Oke. Bu, mohon maaf. Untuk Anggita Eka Marlini belum di ACC, Bu. Sudah, Mbak. Ini keluar masuk terus. Sampai ada beberapa akun yang masuk atas nama Anggita ini ada 3. Cuman nggak tahu kenapa ini. Dari tadi sudah saya approve. Terus nanti keluar masuk lagi gitu terus, Mbak. Iya, Bu, terima kasih. Yeah. Mungkin sinyalnya yang nggak stabil, jadinya dia keluar masuk. Oke. Selanjutnya ya. Nah, terkait dengan strategi pembelajaran, saya rasa juga hampir sama dengan semester lalu ya. Tidak ada perbedaan yang gimana-gimana untuk strategi pembelajarannya, yang jelas lewat e-learning. Nah, ini yang Bu, yang semester 5 saya e-learning, semester 6 ganti Moodle, semester 7 ganti e-learning lagi. Iya, berubah-ubah ya tiap semester ya. Karena memang adanya MBKM itu untuk Moodle itu tidak bisa diakses di mana tidak bisa diakses di seluruh Indonesia. Karena adanya MBKM yang mahasiswanya dari mana-mana, akhirnya mau tidak mau kita harus kembali lagi ke e-learning. Padahal kalau secara absensi, secara penilaian itu lebih mudah yang Moodle. Nah, kalau gini, kalau dulu teman-teman absen di Moodle langsung nge-link di cyber. Langsung, jadi saya tidak harus mengisi absensi lagi. Nah, kalau yang sekarang harus manual lagi. Jadi dari teman-teman absen di e-learning, saya rekap dulu, saya masukkan cyber. Penugasan pun penilaian juga sama seperti itu. Nah, itu bedanya e-learning dan Moodle.
Kemudian WhatsApp seperti biasa ya. Kemudian Google Meet kalau memang Zoom-nya error, kita pakai Google Meet dan Zoom dan video pembelajaran. Kemudian terkait penugasan, nah ini yang jelas pasti ada tugas terkait dengan latihan soal, ya karena kita basicnya adalah terkait dengan kasus. Kemudian ada tugas mingguan. Nah ini saya tawarkan dulu. Jadi tugas mingguan itu bukan seperti resume yang teman-teman kalau pada saat di hukum pajak ataupun di manajemen keuangan bukan, tapi lebih ke poin-poin pentingnya. Jadi gini, nanti yang akan kita pelajari kan ini, kas, tarakas, piutang, persediaan. Nah, ini ada di mana sih? Kalau di laporan keuangan ada di mana? Neraca. Neraca, ya. Nah, penyajiannya antara komersial atau SAK dengan secara undang-undang perpajakan itu di item-item ini kemungkinan ada perbedaan dan kemungkinan ada yang tidak. Nah, ini yang maksud saya. Jadi teman-teman itu bikin ringkasan, ya. Misalnya gini, antara kas dan setara kas, bedanya apa sih penyajiannya di SAK dengan di undang-undang perpajakan. Jadi hanya terkait itu. Jadi, Bu, berapa lembar? Kalau yang namanya perbedaan seperti ini nggak ada lembarnya kan gitu. Bisa jadi hanya setengah halaman. Bisa jadi teman-teman bikin tabel kalau secara komersial seperti ini, secara pajak seperti ini. Bisa jadi nggak ada perbedaannya. Nah, maksud saya silakan ditulis saja di e-learning-nya, tidak perlu difoto. Bisa dipahami nggak? Jadi teman-teman nulis langsung di e-learning, jadi tidak perlu di kertas terus difoto seperti tugas-tugas kita sebelum-sebelumnya. Jadi seolah-olah saya memberi soal di situ, nanti teman-teman jawab bedanya apa antara kas dan setara kas. Kalau misalnya Bu tidak ada bedanya antara komersial dengan pajak, ya jawab saja tidak ada. Tapi harus tiap minggu, tiap pertemuan, bukan tiap minggu ya, karena kita seminggu 2 kali. Jadi tiap pertemuan, karena tiap pertemuan kan materinya yang dibahas kan beda-beda. Kas tarakas, piutang, persediaan, aset tetap berwujud, dan seterusnya. Sampai dengan nanti di investasi jangka panjang dan jangka pendek. Kesini akuntansi PPH, SAK 46 ini tidak perlu. Kenapa? Karena ini bukan lagi kita membahas terkait neraca. Jadi yang kita bahas hanya terkait neracanya yang perlu dibedakan. Kalau penyajian piutang nih, kalau secara komersial pencatatannya seperti apa? Kalau secara fiskal pencatatannya seperti apa? Nah, maksud saya seperti itu. Jadi paling tidak teman-teman sudah ada gambaran. Oh Bu, misal nih di piutang. Piutang itu kan boleh adanya pencadangan kerugian piutang. Nah, setelah saya baca di undang-undang perpajakan, di buku perpajakan itu enggak boleh, Bu. Tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada penyisian piutang tak tetap, itu tidak boleh. Nah, dasarnya undang-undang nomor berapa? Nah, itu nanti semuanya ada di buku sebenarnya. Nanti boleh ya teman-teman pinjam ke kakak kelas. Nah, buku yang biasa saya pakai adalah yang ini. Di Waluyo pun sebenarnya ada, tapi Waluyo itu bahasanya kurang diperinci. Jadi teman-teman harus baca berulang kali dulu baru oh ini poinnya. Nah, tapi kalau yang lebih mudah itu punyanya akuntansi perpajakan punyanya Sukrisno Agus. Mungkin bisa pinjam kakak kelasnya, angkatannya siapa? Mbak Linda. Nah, itu mungkin bisa pinjam di situ. Sehingga saya satu kelas di situ punya buku semua. Nah, nanti harapan saya, jadi kan nanti pada saat
teman-teman menyusun rekonsiliasi fiskal, nah teman-teman sudah paham. Karena finalnya di sini, rekonsiliasi fiskal. Harus ngapain aja untuk direkonsiliasi fiskal. Bisa jelaskan apa Bu rekonsiliasi itu? Bisa jelaskan. Itu ya. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama terkait penugasan soal latihan, ya. Yang kedua adalah seperti resum, tapi bukan resum, lebih ke apa persamaan dan perbedaannya saja. Nanti saya coba lihat di e-learning itu, seingat saya bisa langsung mengisi di e-learning. Jadi teman-teman nggak harus memfoto dan sebagainya. Jadi walaupun pakai HP, teman-teman bisa langsung ngetik di situ. Bedanya apa? Persamaannya apa? Jadi saya kasih lembar kerjanya di e-learning. Ada pertanyaan dulu? Belum, Bu. Belum? Oke. Oke, nah itu ya terkait penugasan. Jadi kalau seminggu ada 2 kali pertemuan, berarti ya ada dua persamaan dan perbedaan ya, tergantung nanti di RPS. Mungkin ada beberapa item di sini yang harus 2 kali pertemuan, saya kurang hafal. Nanti bisa teman-teman lihat di RPS-nya. Oke, nah ini buku yang sudah yang saya gunakan. Nanti seingat saya juga sudah saya share di e-learning, bisa teman-teman lihat di situ ya. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu terkait kontrak kuliah? Nah, untuk tatap mukanya tidak selalu menggunakan Zoom ya. Jadi bisa jadi seminggu itu hanya sekali Zoom. Jadi nanti langsung kita bahas 2 materi. Tapi terkait untuk tatap muka di e-learning-nya tetap 2 kali. Kecuali memang seperti di rekonsiliasi fiskal, mau tidak mau saya harus tatap muka di situ, karena saya harus menjelaskan per poin. Nanti kalau teman-teman sudah tahu materinya, oh jadi saya itu hanya disuruh ini toh. Jadi biasanya gitu. Saya disuruh bikin pencatatan kas, saya disuruh bikin rekonsiliasi bank. Itu semuanya teman-teman udah dapatkan ya. Rekonsiliasi bank, kemudian umur piutang, kemudian menghitung penyusutan, sudah dapat ya teman-teman ya. Nah tinggal diulang aja. Nah jadi bukan sesuatu yang baru lagi ya sebenarnya materi ini, hanya nanti disisipkan dengan saja. Oke, ini ada pertanyaan terkait tugasnya itu deadline-nya bagaimana ya Bu? Nah untuk deadline-nya itu pokoknya sebelum perkuliahan harus dikumpulkan. Jadi kalau misalnya jam 7 kita kuliah, maka ya batasnya jam 6.59 harus sudah dikumpulkan. Maksudnya apa sih? Biar teman-teman mau baca. Ya biar nggak ngeblank. Jadi saya ngejelasin itu biar nggak teman-teman, aduh Bu Rizka ini ngomong apa ya? Ya teman-teman paling nggak baca dulu. Jadi misalnya kalau Bu pertemuannya misal nih hari Jumat Bu jam 7 pagi sama jam 1 siang misal nih. Nah berarti kan jam 7 sampai jam 9 kita kuliah ya di pertemuan yang pertama. Maka tugas yang di pertemuan pertama maksimal kan jam 6.59 harus sudah di-upload kan. Nah kemudian untuk yang tugas kedua gimana Bu? Nanti saya kasih waktu sampai dengan jam 1. Jam 1 kita pokoknya intinya pada saat kuliah berlangsung sudah tidak ada tugas lagi yang dikumpulkan. Itu ya beda nanti dengan penugasan yang latihan soal ya pasti renggang waktunya juga beda. Karena kan teman-teman harus menghitung dan sebagainya. Misalnya Bu tugas di jam pertama nih kita kumpulkannya apa jam 1? Enggak, pasti nanti saya kasih waktu mungkin 3 hari misalnya sampai hari Minggu harus sudah dikumpulkan. Nah tugas yang jam kedua gimana Bu? Ya paling enggak hari Senin atau Selasa harus sudah dikumpulkan.
Jadi kalau untuk tugas latihan soalnya tidak harus hari itu, tapi untuk yang tugas persamaan perbedaan harus dikumpulkan sebelum perkuliahan. Jadi kalau kuliahnya jam 7, maka jam seperti ini. Bu, usahanya cuma ada gratis sama laba rugi. Terus gimana, Bu? Padahal kan laporan keuangan kalau kita melihat itu kan ada beberapa entitas ya. Apakah dia TBK ataukah dia PT yang tapi sifatnya belum TBK, ada yang UMKM, ada yang koperasi. Ya, banyak banget jenisnya. Jadi teman-teman harus memahami itu. Nah, kemudian terkait dengan definisi pajak, saya rasa juga tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Intinya adalah pajak itu selalu berdasarkan undang-undang. Kalau berdasarkan undang-undang berarti sifatnya memaksa. Ya, memaksa tapi ada tapinya. Untuk yang memang di dalam undang-undang dipaksakan. Jadi kalau misalnya, Bu, setiap warga negara tuh harus bayar pajak. Ya, bayar pajaknya pajak apa dulu nih? Kalau pajak penghasilan gimana? Ya tidak semuanya kan bisa dipaksakan membayar penghasilan. Enggak Nah, itu dari definisi pajak. Nah, perpajakan sendiri, gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat di hukum pajak itu mengacu pada 2 model, gitu ya, pembukuan dan pencatatan. Bu, apakah di pajak itu tidak boleh melakukan pencatatan? Boleh. Ya, di hukum pajak kan ada. Tetapi di pembukuan itu lebih akurat. Kenapa dikatakan lebih akurat? Dulu saya contohkan gini. Misalnya, mungkin teman-teman masih ingat ya, ada perusahaan dealer mobil. Beli 10 mobil, gitu ya. Yang 1 untuk operasional, yang 9 diperjualbelikan. Atau dijual. Kalau hanya melakukan pencatatan, ya, berarti kan hanya kita berbicara 10 mobil pada kas. Gitu kan? Tapi begitu kita berbicara pembukuan, harusnya kan muncul berapa jurnal di situ? Harusnya muncul berapa jurnal? Kalau dealer mobil, beli 10 mobil. 1-nya untuk operasional, yang 9 untuk dijual. Maka jurnal yang muncul gimana? Yo, jurnal yang muncul jurnal apa aja di situ? Jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Pembelian dan penjualan, saya belum berbicara terkait penjualan di sini. Akun apa saja yang muncul? Dagang. Gimana Mbak? Saya pelan-pelan. Pembelian dan pembelian untuk apa itu asetnya sendiri yang digunakan pribadi dan pembelian
Itu persediaan yang untuk dijual. Oke. Berarti kan muncul apa? Muncul aset, ya, muncul aset ya di situ ya. Yang pertama terkait persediaan. Mobil 9 mobil itu adalah persediaan. Yang satunya terkait apa? Kalau di neraca. Peralatan. Kalau enggak peralatan, oke bisa peralatan ya. Jadi dimasukkan dalam operasionalnya kan, digunakan untuk operasional. Nah, kalau di pencatatan kan nggak muncul seperti itu. Dianggap semua adalah apa? Digunakan untuk perusahaan, padahal yang 9 itu adalah persediaan, yang satu digunakan untuk operasionalnya. Bisa dipahami di sini perbedaan pembukuan dan pencatatannya? Bisa? Bisa ya. Oke. Nah, itu hanya salah satu contoh. Nanti masih banyak lagi. Nah, terkait dengan, maaf, sebelum bisa masuk ke situ. Nah, terkait dengan pembukuan dan pencatatan. Nah, ini nanti kita akan lebih condong masuk ke pembukuannya. Kenapa? Karena lebih akurat, lebih tahu mana yang dijadikan persediaan, mana yang dijadikan perlengkapan, mana yang mungkin dijadikan ada lagi peralatan, jadi jelas pos-posnya. Tapi kalau di pencatatan, itu ya kita hanya ngomong terkait lebih ke uang keluar dan uang masuk. Ya kan? Karena dia tidak ada apa pos-pos yang lain terkait pencatatan. Nah, untuk yang tidak belum melakukan pembukuan, pencatatannya nanti bisa diubah ke pembukuan. Bu, omsetnya kecil loh. Nah, di situ bisa kita menggunakan apa? UMKM. Ya kan? Bisa UMKM, bisa kita pakai. Nah, tapi perpajakan memang tidak memaksa. Kalau yang ini, istilahnya semuanya harus menggunakan pembukuan, tidak. Tapi di situ di ketentuan perpajakan kan ada ketentuan sendiri yang mengatakan bahwa omset di atas 4,8 miliar harus menggunakan pembukuan. Tapi kalau Bu, berarti kalau omset saya per tahun misal nih tidak mencapai 4,8, saya boleh tetap menggunakan pencatatan? Boleh. Tapi ya itu tadi, kita tidak jelas ya, tidak jelas berapa asetnya, berapa istilahnya persediaan kita itu tidak jelas. Nah, makanya disarankan lebih menggunakan pembukuan. Oke, kemudian terkait dengan, nah ini kita skip saja. Saya rasa teman-teman nggak lupa ya, atau lupa sama sekali. Terkait pajak, golongan ada pajak langsung, pajak tidak langsung. Ini ingat atau ngeblank? Ingat itu. Ingat. Yang lainnya gimana? Oke, atau saya acak deh. Contohnya pajak langsung apa? Berdasarkan golongan ada langsung dan tidak langsung. Yang langsung apa? PPH, Bu. PPH. Kalau yang tidak langsung? Ayo, apa pajak yang tidak? Apa pajak apa Mbak Mega? Pajak yang kayak kita waktu makan di tempat makan restoran tuh loh, Bu, yang 10%. PPN. PPN memang masuk ke tidak langsung ya, tapi bukan masuk ke restoran loh ya. Ayo hati-hati. Yang dipungut di restoran itu ya pajak restoran, bukan PPN ya. Makanan tidak dikenakan PPN. Oke, kemudian pajak pusat, contohnya apa?
PBB. PBB. Pajak pusat PBB. PBB pajak daerah. PPN. Pajak pusat PPN. PBB itu pajak daerah ya. Masuk PPH. provinsi. PPH. Itu apa? Pusat apa daerah? Pusat. Pusat. Oke. Pusat. Kalau dari sifatnya, subjektif yang gimana, objek yang gimana? Subjektif PPH, Bu. Subjektif PPH? Iya, Bu, PPH. Subjektif itu apa sih? Ayo, subjektif itu apa sih? Pajak subjektif. Pemungutannya berdasarkan diri wajib pajak. Orang pribadi. Oke, berarti kalau PPH subjek atau objek? Subjek. Subjek. Oke, kalau yang objek? Bumi dan bangunan. BM. Nah, PPN, PBB, pajak kendaraan bermotor. Jadi lebih ke bendanya. Ya, kalau subjek itu lebih ke orangnya. Ya kan, kalau orang nggak punya penghasilan ya tidak dikenakan pajak. Itu kan itu sebagai subjektif. Oke, alhamdulillah masih lumayan ingat. Oke, nah ini terkait pengertian. Oke, saya skip saja, tadi sudah saya jelaskan. Terkait penyimpanan dokumen juga sudah, teman-teman. Nah, ini. Lalu apa hubungannya akuntansi pajak dengan akuntansi komersial? Nah, ini yang harus dipahamkan di awal. Bu, apakah nanti kalau saya membuat laporan pajak itu berarti saya membuat 2 laporan? Jawabnya tidak. Atau apakah setiap bulan saya itu harus bikin laporan yang berdasarkan SAK dan berdasarkan pajak? Jawabannya tidak. Tapi ada fasilitas yang namanya rekonsiliasi. Jadi setiap bulan, gitu ya, seorang akuntan atau bagian accounting, gitu ya, itu hanya perlu membuat 1 laporan berdasarkan SAK. Terus pajaknya gimana? Nah, laporan pajak itu mengiringi dengan yang disebut rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah perubahan, kan gitu. Nah, akuntansi pajak sebagai bagian dari akuntansi yang lebih menekankan kepada SPT dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan usaha. Jadi, seorang accounting hanya perlu membuat 1 laporan. Yang nantinya laporan tersebut di akhir tahun, kita kan kalau ngomong SPT berarti kan surat pemberitahuan pajak per tahun ya, yang kita bahas di sini kalau untuk badan, maka hanya perlu nanti disesuaikan. Jadi dari laporan keuangan berdasarkan SAK, mana-mana saja yang tidak sesuai dengan pajak. Jadi mana yang tidak sesuai dengan pajak, maka harus direkonsiliasi. Kemungkinan bisa dihilangkan atau mungkin malah ditambah. Tergantung transaksinya nanti. Bisa saya contohkan. Teman-teman terbiasa dengan biaya lain-lain. Benar nggak? Benar. Ya. Pokoknya kalau nggak ada di akun, Bu, saya masukkan semua biaya lain-lain. Di pajak tidak ada biaya lain-lain. Loh, Bu, itu beneran ada loh, Bu. Kan prinsipnya akuntansi itu selama ada bukti, ya,
maka boleh dimasukkan dalam laporan keuangan, kan gitu. Boleh dimasukkan dalam jurnal, buku besar, dan seterusnya. Nah, kalau pajak tidak memfasilitasi gimana dong, Bu? Berarti harus dihilangkan. Kalau biaya dihilangkan, maka laba tambah besar apa tambah kecil? Besar. Besar. Dan pajak makin kecil apa makin besar? Makin kecil. Makin besar toh. Makin besar. Wong labanya tambah tinggi kok. Ya, labanya tambah tinggi ya pajaknya pasti tambah tinggi. Perusahaan mau nggak bayar pajak lebih tinggi? Tidak. Nggak mau perusahaan. Ya kan? Wong biaya lain-lain itu untuk memfasilitasi biaya-biaya tidak tercover dimasukkan ke situ semua. Kalau dihilangkan kan berarti apa? Labanya tambah tinggi dan pajaknya tambah tinggi. Perusahaannya menghindari itu kok malah malah muncul pajak lebih tinggi. Berarti yang ada adalah apa? Perusahaan merasa dirugikan ya. Tambah besar dong pajak saya. Nah, itu yang istilahnya ada penjembatan yang namanya rekonsiliasi. Akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi umum, bukan berdiri sendiri. Jadi tadi saya bilang, Bu, berarti saya kalau jadi accounting-nya perusahaan bikin laporan komersial sama laporan pajak. Salah, malah disalahkan itu. Dan malah diusut. Kenapa? Karena seolah-olah dibuat mengada-ada kan, sampai buat 2 laporan. Ada perusahaan yang seperti itu? Ada. Bahkan sampai untuk 3 laporan pun ada. Untuk laporan sesungguhnya, laporan pajak, pasti labanya kecil dong. Biar Biar pajaknya juga kecil. Nah, yang ketiga ada lagi labanya besar. Untuk apa biasanya? Pengajuan kredit. Ya kan? Kalau kita pengajuan kredit, kalau kondisinya rugi kira-kira dikasih enggak oleh bank? Tidak. Enggak ya. Apalagi masuk ke bursa. Ya, masuk ke ke IDX gitu ya. Jual beli saham, tambah. Siapa yang mau beli perusahaan rugi? Itu kan logika sederhananya kan gitu. Nah, tapi di akuntansi perpajakan ini, jadi yang kita pelajari adalah mana-mana kemungkinan baik biaya maupun pendapatan, mau itu yang dilaporkan di neraca laba rugi gitu ya, yang masih bisa diolah. Diolah itu bukan berarti saya bikin laporan keuangan palsu, bukan. Tapi kita melakukan penyesuaian. Ya, jadi apakah komersial dengan fiskal ini bertentangan, Bu? Mereka tidak bertentangan, tapi dibutuhkan penyesuaian. Jadi bukan berarti ada statement, Bu, menurut pajak nih laporan keuangan berdasarkan SAK atau yang IFRS itu berarti salah. Bukan salah. Tapi pajak memiliki prinsip sendiri. Misal saya contohkan lagi, privé. Privé itu apa? Pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Nah, kalau di perusahaan boleh nggak? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh, tapi masih sering dilakukan ya. Masih. Muncul yang namanya privé. Nah, di pajak itu tidak boleh mutlak itu sifatnya. Jadi kalau ada biaya-biaya menyebutkan itu adalah privé, maka harus dikeluarkan. Otomatis labanya akan semakin tinggi dan bunga. Dan pajak juga semakin besar. Besar. Nah, logika sederhananya seperti itu. Apakah hanya itu? Enggak, banyak sekali nanti yang kita pelajari selama 1 semester. Saya contohkan lagi nih, penyusutan. Penyusutan teman-teman tahunya ada apa aja? Penyusutan yang teman-teman tahu
Metodenya apa aja? Garis lurus. Garis lurus. Coba tadi yang jawab. Garis lurus itu. Garis lurus. Oke, setelah itu apa lagi? Saldo menurun ganda. Saldo menurun. Oke, terus apa lagi? Lagi garis lurus, saldo menurun. Yang dihitung per jam itu ibu lupa namanya itu. Apa? Lagi bisa menggunakan unit, ya bisa menggunakan jam. Satuan tahun. Nah, satuan tahun itu kan lebih ke garis lurus. Iya, garis lurus. Ya, Satuan tahun itu kan yang sama seperti garis lurus ya. Pembagiannya kan dari garis lurus. Nah, itu ada beberapa metode. Itu diakui kan di SAK, ya kan? Tapi ternyata di pajak itu enggak. Loh Bu, terus kalau enggak gimana? Hitungan saya salah semua. Bukan salah. Silakan disesuaikan. Jadi di pajak itu hanya mengenal saldo menurun dan garis lurus. Loh Bu, kalau saya menggunakan unit, jam, terus gimana? Ya tolong diubah menjadi dua metode itu. Jadi bukan berarti, Bu, saya nggak boleh melakukan penyusutan loh. Kalau nggak boleh melakukan penyusutan, asetnya lah besar terus lah. Gitu kan? Tidak ada penyusutan kan berarti asetnya besar kan? Nah, akhirnya ada fasilitas yang namanya rekonsiliasi. Jadi ubahlah, gitu ya. Ubahlah metode penyusutannya itu menjadi penyusutan yang diakui di pajak. Jadi bukan berarti pajak itu langsung, oh ini salah, ini benar tanpa solusi. Enggak. Mereka memberikan solusi. Jadi kalau yang menggunakan angka tahun, ya, kok angka tahun, misalnya kok balik angka tahun. Untuk misalnya menggunakan jam, ya, itu ubahlah menjadi garis lurus atau saldo menurun. Biar apa? Biar tidak dihapus. Karena nanti apa? Ada penyesuaian-penyesuaian yang harus kita hitung. Makanya tadi saya bilang, di neraca tolong dibuat perbedaan dan persamaan antara komersial dan fiskal. Biar teman-teman pada saat mengerjakan rekonsiliasi fiskal, teman-teman sudah nggak kesulitan lagi. Oke, bisa dipahami? Saya Ya, Bu. bisa Bu, tapi masih meraba-raba ya, karena memang belum masuk ke materinya ya. Jadi teman-teman pasti masih meraba-raba itu gimana maksudnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Paling nggak teman-teman tahu konsep dasarnya dulu. Bahwa intinya ada teman-teman nggak perlu bikin dua laporan. Teman-teman hanya butuh penyesuaian. Jadi bukan berarti, Bu, saya nanti jadi accounting harus bisa membuat dua laporan, apalagi 3 laporan. Waktunya habis hanya untuk bikin laporan. Iya. Tapi ada fasilitas yang namanya rekonsiliasi. Oke. Ada pertanyaan dulu? Untuk pemanasannya belum ya, ini belum masuk hitung-hitungan, belum apa ya, hanya overview aja. Kita mau ngapain sih selama 1 semester? Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum ada. Oke, sebentar. Nah, ini saya contohkan ya, salah satu Bu rekonsiliasi itu yang kayak gimana sih? Nah,
Ini loh rekonsiliasi. Ya. Ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan SAK. Nah, ada penjembatan yang namanya koreksi fiskal. Aduh, Bu, ada positif, ada negatif nanti ya, nggak usah dipikir sekarang, itu nanti pertemuan setelah UTS. Oke, nah nanti ada menurut fiskal. Nah, di sini nanti penghitungan pajaknya itu yang menurut fiskal, jadi bukan menurut akuntansi. Nah, di sini akhirnya labanya beda. Yang sebelum pajak itu 585.300, yang setelah dilakukan rekonsiliasi itu menjadi 653.500. Nah, tambah tinggi ya kan? Nah, ini yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan pajaknya juga semakin besar. Nah, apa aja Bu dari kasus ini yang direkon? Nah, ini misalnya penyusutan. Berarti ini apa? Tidak sesuai dengan fiskal. Akhirnya harus dilakukan rekonsiliasi. Nah, cadangan penghapusan, nggak boleh ada cadangan di piutang. Jadi kita jelaskan lebih detail ya. Ada jamuan tanpa daftar normatif. Maksudnya itu biasanya kan teman-teman mengenal biaya entertain. Ya, biaya entertain. Tapi tidak ada perinciannya dan tidak ada kegunaannya untuk apa. Kadang kan gini, perusahaan itu kan dikit-dikit masuk entertain. Pokoknya andalannya perusahaan itu kalau nggak biaya lain-lain, entertain. Ya, untuk menjamu, ada tamu dari mana, oke kita jamu, kita masukkan biaya entertain. Padahal biaya entertain itu jumlahnya tidak kecil ya. Menjamu tamu perusahaan itu luar biasa, gitu kan. Nah, kalau memang itu ada hubungannya dengan pekerjaan, jadi misalnya gini, terkait pemasaran suatu produk baru, mau tidak mau kita kan harus memperkenalkan produk ya. Akhirnya kita datangkan perusahaan-perusahaan yang istilahnya terbiasa membeli produk kita melakukan demo di situ, istilahnya itu memperkenalkan produk, kita jamu sedemikian rupa, supaya apa sih? Supaya perusahaan ini mau membeli produk kita itu boleh. Tapi jangan diartikan kalau biaya entertain tuh kadang ada yang gini, ada tamu yang tahu-tahu, Pak, saya mau mampir ke perusahaan ya, yang nggak jelas tujuannya hanya untuk menjalin apa istilahnya. Kalau kita bahasanya ya untuk menjalin silaturahmi gitu ya untuk menjalin kekerabatan. Terus habis itu diajak makan ya di luar kantor, terus muncul biaya entertain. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi biaya entertain itu harus jelas kegunaannya untuk apa. Gitu, bisa dipahami ya? Tidak, saya tidak detail ya. Nanti ini perjalanannya masih panjang. Tapi paling nggak teman-teman ada gambaran, oh saya ini nanti itu finalnya itu di sini toh. Saya harus bisa melakukan rekonsiliasi fiskal. Finalnya di situ. Dengan dasar mulai pertemuan kedua sampai pertemuan sebelum rekonsiliasi. Bu, dihafalin, bukan dihafalin, dipahami di sini ya. Kalau dihafalin itu 5 kali 5 sama dengan 25 itu silakan dihafalin. Ya, tapi kalau di sini dipahami. Kenapa? Karena begitu kasus diubah dikit, kalau teman-teman hafalan, hilang pasti. Bingung pasti. Aduh, ini tadi gimana ya? Nah, kenapa? Karena kita main logika di sini. Diakui nggak di pajak? Walaupun tetap ada undang-undangnya. Nanti ada undang-undang pasal 6 dan pasal 9. Oke, Ibu ketemu undang-undang lagi. Iya, namanya juga perpajakan kan gitu ya. Ya pasti kita ngomongnya terkait dengan undang-undang. Nanti 21, 22, 23 akan muncul lagi. Ya, kan ada salah satu bab itu yang namanya PPH. Nanti terkait dengan penyajiannya. Oke, ada pertanyaan dulu?
Atau mungkin Mbak Risti yang tidak terbiasa dengan ritme saya ya. Terlalu cepat nggak Mbak Risti? Tidak, Bu. Enggak ya, enggak terlalu cepat ya Mbak. Mohon maaf ya kalau ada bahasa-bahasa Jawanya keluar. Ya, Bu. Ya, nanti kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan. Itu ya Mbak Risti. Ya, Oke, Bu. karena kalau teman-teman yang lain udah terbiasa mulai semester 4 ya dengan saya. Jadi Iya, Bu, tahu. karena sekarang masih semester 5. Oh, oke. Oh iya, saya baru semester 5 ya. Nah itu enaknya MBKM gitu ya. Bisa lompat ambil semester mana-mana pokoknya di atas semester 5. Kayaknya angkatannya Mbak Eka, Mbak Vero ini sudah belum muncul MBKM ya. Karena waktunya konsennya di skripsi. Nah ini yang untung adik-adiknya nih, adik-adik kelas ada sebagian yang ikut magang, ikut pertukaran dengan Umsida itu ada. Jadi banyak. Oh yang dapat ini Mbak Anissa ya, Mbak Anissa nih yang di semester ini. Nah ini yang dapat alhamdulillah dapat di manajemen juga dapat 1. Yang untuk dengan luar negeri, yang lainnya dalam negeri semua. Oke, kita ketemu minggu depan untuk pertemuan selanjutnya, gitu ya. Masih pemanasan dulu. Semoga pertemuan pertama tidak memberikan kesan yang Bu hitungan lagi. Kan di awal sudah saya bilang ya, kalau ketemu Bu Rizka pasti ketemunya hitungan. Ya kecuali di hukum pajak pun ada ya, ada hitungannya juga. Oke. Nanti saya share ke ini PJMK-nya Mbak Eka. Jadi Mbak Eka atau siapa? Sebenarnya itu belum, tapi nggak apa-apa. Saya dulu lah. Oke, lewat Mbak Eka dulu ya. Oke, nanti saya share jadwal saya yang sudah terisi, nanti tinggal didiskusikan sama teman-temannya. Gitu. Nanti Mbak Ristinya tolong ditanyai juga ya Mbak. Kalau memang nggak bisa, nanti Mbak Risti bisa menghubungi saya. Apabila dari kesepakatan kelas itu Mbak Risti bentrok. Itu ya Mbak Risti ya. Oke. Iya, Bu. Oke, baik, kita ketemu minggu depan. Nanti kita lihat harinya duluan yang jadwal atau yang tambahan. Ya, oke. Tetap jaga kesehatan. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.